Berbekal sampel spesimen pasien positif COVID-19, Institut Tropical Disease Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur tengah mengembangkan vaksin corona. Vaksin tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan dan diharapkan bisa segera diproduksi secara massal. Institut Tropical Disease Universitas Airlangga Unair Surabaya saat ini tengah melakukan penelitian untuk membuat antivirus atau vaksin corona. Laboratorium pengujian saat ini tengah menguji sampel spesimen pasien positif COVID-19 sebagai tahap awal pembuatan vaksin. Rektor UNER Profesor Muhammad Nasih menyatakan timnya tengah melakukan penyusunan proposal untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Untuk dapat memproduksi vaksin, tahapan yang dilakukan memang cukup banyak, mulai dari penanganan pasien, pemeriksaan sampel, hingga pengembangan vaksin. Jadi tentu saja ini kan proses penelitian itu kan memerlukan proses yang cukup panjang. Yang pertama tentu pengujian model dari pembuatannya harus benar-benar teruji dan kemudian disepakati oleh semua ahli yang ada sehingga nanti hasilnya juga istilahnya ya paten lah gitu hasilnya. Nah sekarang dalam proses perancangan di proposal atau perancangan di metode penelitiannya untuk kemudian nanti akan lanjut ke proses laboratorium. Proses pembuatan vaksin memang cukup panjang, namun pihak UNER optimistis segera mengantongi izin dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan agar vaksin yang dikembangkan ini bisa segera diproduksi secara massal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa perkembangan penemuan vaksin virus corona tersebut? Kami ajak Anda pemirsa bergabung dan berbincang langsung dengan Profesor Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nasih. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Ya, Pak Nasih, mungkin ini bisa menjadi suatu informasi dan berita baik untuk semuanya. Universitas Airlangga sudah mulai menemukan adanya vaksin corona. Seperti apa Pak informasinya? Enggak, jadi informasinya berkaitan dengan soal vaksin-vaksin ini sesungguhnya sudah menjadi concern dan atau salah satu keunggulan dari Universitas Airlangga. Nah, berkaitan dengan vaksin corona, tentu kami juga tidak bekerja sendiri. Kami bersama-sama dengan kawan-kawan di Kemenkes, Ristek BRIN, dan kawan-kawan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ini sedang berada dalam konsorsium untuk mencari solusi, dalam arti mencari obat yang paling cepat dan paling mujarab untuk itu. Nah, yang berkaitan dengan UNER tentu saja, alhamdulillah kami dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah untuk menangani 3 hal sekaligus. Penanganan pasien di rumah sakit, penanganan lab untuk swabnya di TDC, dan tentu juga pengembangan obatnya yang akan dilakukan juga bersama kawan-kawan peneliti di TDC. Ada beberapa pendekatan yang sudah kita jajaki, dan pendekatan yang nampaknya mungkin paling cepat adalah dengan menggunakan artificial intelligence dengan bioinformatik. Metodenya kawan-kawan menjelaskan sebagai metode molekuler docking, yang ini nampaknya kami optimis dalam waktu yang mungkin 3 atau 4 bulan kami sudah bisa menemukan molekul-molekul yang dibutuhkan untuk antivirusnya, untuk bisa kita uji cobakan pada hewan dan kemudian nanti pada manusia. Ini perkembangan terakhir di Universitas Airlangga. Masih ada 2 metode yang lain, yakni vaksin, di mana virus akan kita coba lemahkan, tapi ini masih sangat panjang menurut saya kalau harus menggunakan metode penemuan vaksin, karena virusnya sendiri sekarang masih belum, yang di Indonesia belum terkelola dengan baik karena kita masih hanya di proses pemeriksaan semata. Nah, ini proses yang sangat panjang, sehingga menurut hemat kami pendekatan bioinformatik ini akan menghasilkan informasi dan atau penanganan virus corona atau COVID-19 yang lebih cepat dan insya Allah sangat-sangat akurat dan mujarab. Prof, sampel-sampel ini didapatkan dari pasien mana saja, Dok, Prof? Oh enggak, jadi kalau yang menggunakan
informatik ini kita menggunakan sampel hampir dari seluruh penjuru dunia, termasuk kami juga tadi barusan mendapatkan informasi dari kawan-kawan peneliti bahwa ada sampel yang dari Indonesia yang tentu kita nggak bisa menyebutkan sumbernya, gitu kan, yang juga sudah bisa di modeling dan atau diketahui model protein dan lain-lainnya, sehingga kami sudah punya informasi berkaitan dengan COVID-19 ini untuk kemudian kami teruskan dalam rangka menemukan molekular docking yang tepat untuk COVID-19. Ya, Prof, tadi disampaikan bahwa ada beberapa pendekatan atau metode yang sebenarnya bisa digunakan untuk menemukan vaksin atau setidaknya untuk mencegah atau melunakkan virus ini. Sebenarnya dari perbedaan pendekatan atau metode-metode ini hasilnya nanti juga memiliki jangkauan manfaat yang berbeda, Prof, untuk menghadapi virus corona ini? Ya, kita berharap manfaatnya akan sama, kemujarabannya akan sama, tapi langkah dan prosesnya ini yang memerlukan proses atau tahapan yang berbeda. Jadi kalau tadi secara umum saja, karena saya bukan penelitinya, gitu kan, misalnya berkaitan dengan penemuan seed vaksin. Untuk seed vaksin kita harus melemahkan virus-virus yang ada untuk kemudian diproses yang sudah lemah itu sebagai bagian dari obat yang akan menangkal COVID-19 ini di tubuh manusia, sehingga modelnya adalah model vaksinasi. Ini prosesnya sangat panjang karena sekarang tentu kita belum bisa mengidentifikasi virus corona yang akan dilemahkan itu jadi seperti apa. Karena kita masih sangat sibuk dengan urusan penanganan pasiennya sementara ini, pengembangan ke sana belum. Nah, yang juga tidak kalah mujarabnya menurut saya nanti ke depan adalah menggunakan yang sudah banyak dilakukan penelitian di berbagai macam negara, semi artificial intelligence dengan menggunakan bioinformatik. Bioinformatik ini kita akan mendapatkan informasi terkait dengan makhluk hidup yang bernama virus ini, modelnya seperti apa, strukturnya seperti apa, dan nanti penangkalnya di dalam tubuh manusia itu jadinya seperti apa, sehingga diperlukan molekul-molekul apa dari obat-obat yang mungkin selama ini sudah beredar maupun dari bahan-bahan yang selama ini dipunya oleh Indonesia. Sehingga dari posisi ini kita berharap hasilnya kurang lebih akan sama, tetapi kecepatannya mungkin akan berbeda-beda antara 1 dan 2 metode yang digunakan. Prof, yang saat ini dikedepankan oleh para peneliti di Unair ini apakah untuk menghasilkan obatnya atau justru vaksinnya? Dan kalaupun obatnya apa saja, apakah ada racikan misalnya dari obat-obat sebelumnya? Karena kita mendengar pernah katanya ada obat malaria Pilkina itu, Prof. Ya, oke, jadi kan gini, kita di Unair concern dan komitmen untuk menggunakan berbagai macam alternatif. Tadi kami sebutkan bahwa kalau di Unair masyarakat kan sudah sangat menunggu-nunggu ini, sehingga kami harus mencari jalan yang paling cepat untuk bisa paling tidak menemukan penangkalnya. Sehingga mungkin yang paling dekat kita adalah untuk yang model bioinformatik dengan model docking, molekul docking, ini yang kita mau terus jalankan. Yang itu informasi dari para peneliti, karena ditemukan 40 sekian molekul dan lain-lain yang bisa ngedok atau menahan virus itu, kita sekarang sedang menguji model-model yang ada. Masing-masing molekul konon akan memerlukan waktu 1 sampai dengan 2 hari, sehingga diperlukan ke depan waktu 2 sampai dengan 3 bulan untuk bisa mendapatkan molekul-molekul apa yang bisa dimanfaatkan untuk ini. Artinya dari sisi hitung-hitungan waktu, model biomolekular ini atau bioinformatik ini akan bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan model vaksin. Tetapi Unair akan jalan di kedua-duanya, bahkan mungkin di ketiga-tiganya. Ya, paling tidak di 2 ini kita akan jalan. Jadi kita nggak akan hanya satu pendekatan, tapi semua pendekatan akan kita lakukan karena ini bagian dari concern kami sebagai lembaga pabriknya pengetahuan yang harus menghasilkan banyak solusi bagi masyarakat dan bangsa ini. Ini yang kita komitmeni secara bersama-sama di Universitas Airlangga.
Baik, Prof mungkin juga menjawab pertanyaan dari masyarakat yang akhir-akhir ini banyak beredar bahwa di negara-negara lain juga sudah sempat menyatakan ada informasi bahan-bahan dalam obat seperti obat malaria yang memang efektif, ternyata cukup efektif dinilai untuk bisa menghambat atau mengobati dari corona ini. Apakah ini juga sama, Prof, seperti yang saat ini dikerjakan di UNER? Betul, tapi tidak 1-2 obat, tapi tadi kita cari molekulnya Pak, yang tepat ya. Dengan virus corona ini karena modelnya pasti sudah berbeda. Antara SARS, antara avian influenza dan lain-lain, model struktur protein virusnya kan berbeda-beda. Nah kami itu sedang mencari kira-kira molekul-molekul mana yang bisa ngedok dan atau menahan gitu kan, laju perkembangan virus ini dan kemudian menyebabkan virus itu akan hilang dari tubuh manusia. Sehingga mungkin nanti akan ketemu kombinasi dari berbagai macam, termasuk kina, termasuk berbagai macam zat yang selama ini sudah ditangani gitu kan. Dari data yang ada sangat mungkin nanti akan menggunakan ramuan atau kombinasi dari berbagai macam bahan yang selama ini mungkin juga sudah banyak beredar di masyarakat. Nah ini sedang dalam percobaan dan atau uji kami menemukan molekul dan atau dalam bahasa awamnya barangkali zat mana yang sebenarnya cocok untuk bisa menahan perkembangan ini. Dan itu kami simulasikan secara terus-menerus sehingga tadi perlu waktu beberapa hari ke depan untuk mencari molekul-molekul atau zat-zat yang paling cocok untuk bisa menahan virus corona ini. Prof, jika memang perkembangan ini baik dalam penelitian, kira-kira kapan bisa diuji cobakan kepada manusia, Prof? Penderita corona. Ya. Jadi kalau hitung-hitungan real kami gini, jadi ini waktu yang paling cepat ya, yang paling cepat itu hitungan ini 2-3 bulan lagi ke depan itu kami sedang mencoba dan mensimulasi serta menemukan dari komponen-komponen dari bahan-bahan yang ada ini yang paling tepat. Mudah-mudahan dalam 90 hari ke depan kami sudah bisa memformulasikan, merumuskan bahan yang paling tepat untuk menahan virus ini. Dari sana kemudian kami harus mencobakan dulu pada hewan. Dan tidak bisa langsung kita cobakan pada manusia meskipun juga tetap memungkinkan. Dari sana juga diperkirakan perlu waktu 2-3 bulan lagi atau ya 2 bulan lagi untuk ke hewan. Dari sana baru akan bisa dicobakan pada manusia sehingga perjalanannya memang harus agak panjang. Di Amerika saja juga barusan dicobakan untuk manusia kan, itu pun baru percobaan. Padahal di Amerika kan sudah berapa minggu atau berapa bulan yang lalu virus ini masuk ke Amerika. Nah tahapan-tahapan ini tidak bisa kita hindari karena proses dari penemuan itu memang harus selangkah demi selangkah dan kita nggak bisa, istilah kita barangkali kita nggak bisa coba-coba karena ini menyangkut masalah kesehatan, keselamatan dan nyawa manusia sehingga harus safe benar apa yang akan kita dapatkan dari penelitian kami. Artinya Prof, tidak ada memang langkah-langkah khusus yang mungkin bisa dilakukan setidaknya untuk mempersingkat waktu dari 2-3 bulan menjadi lebih cepat dengan tetap mempertimbangkan validitas dan keamanannya untuk bisa digunakan di manusia nanti, Prof. Jadi kalau gini, kalau yang itu modelnya menurut saya tetap bisa dilakukan, tapi model coba-coba. Jadi tadi misalnya menggunakan kina, gitu kan, misalnya ketika menggunakan kina dicobakan pada pasien yang sekarang sudah ada, meskipun nanti kalau itu juga dilakukan secara terus-menerus mungkin aja nanti akan ketemu kira-kira bahan yang paling cocok itu apakah kina atau yang lainnya, itu juga sebenarnya mungkin dilakukan, tapi kan ini tidak dalam proses penelitian yang sangat-sangat istilah kita barangkali proses dan prosedurnya itu benar-benar ilmiah sesuai dengan yang diterima oleh semua di kalangan itu. Tapi secara praktis sebenarnya saya melihat dan mendengarkan laporan dari kawan-kawan di rumah sakit kami, sesungguhnya penanganan dari pasien-pasien yang selama ini ada itu kan tidak semuanya menggunakan obat, kan? Dalam arti bahwa ada banyak hal perlakuan yang harus dilakukan oleh para pasien ini, gitu, untuk mendapatkan kesembuhan. Misalnya bagaimana mereka harus dijaga daya tahannya, misalnya begitu.
Karena dengan daya tahan tubuh yang bagus, gitu kan, saya yakin virus itu akan bisa tertolak untuk masuk dan kemudian berkembang di manusia. Ini berarti ada bahan-bahan yang bisa mendorong daya tahan tubuh manusia. Ada juga yang kemudian bisa menghilangkan stres. Kesetresan seseorang itu juga akan memicu tumbuh dan berkembangnya serta menyebabkan daya tahan tubuh seseorang bisa menjadi sangat rentan, dan ini akan menyebabkan kemudian seseorang bisa sangat mudah untuk terserang virus ini dan atau virus mudah berkembang di tubuh manusia, sehingga soal stres dan lain-lainnya juga akan menjadi bagian dari perlakuan dan atau obat, dan ini bisa dilakukan oleh semua rumah sakit yang sekarang dilakukan. Saya mencoba untuk melihat beberapa perkembangan dari mereka yang sembuh, itu juga menurut hemat kami itu karena daya tahan tubuh mereka itu ditumbuhkan sedemikian rupa, refresh mereka juga ditumbuhkan sedemikian rupa sehingga mereka dihindarkan dari stres, dihindarkan dari posisi yang sangat lemah, dihindarkan dari hal-hal yang kemudian menyebabkan penyakit itu mudah datang. Dan itu sekarang tentu ada beberapa obat yang mungkin diberikan oleh para dokter, tapi itu menjadi wilayah para dokter yang sekarang sedang menangani. Dan itu kan nanti akan ditemukan, oh ternyata di UNER sembuh dengan ABC, di mana lagi sembuh dengan apa, di mana lagi dengan apa, nanti akan lambat laun akan juga teridentifikasi dengan sendirinya. Sehingga akan bisa diketahui apakah kina itu yang paling cocok, apakah obat-obat untuk HIV itu yang paling cocok, apakah kloroquine itu menjadi obat yang paling cocok, itu nanti akan ditemukan dalam proses penanganan pasien yang selama ini sedang berjalan di setiap rumah sakit yang ada. Saya pikir itu akan juga menjadi bagian dari proses pencarian obat yang paling tepat untuk COVID-19 ini. Prof, kalau dari persentase kami semua ingin tahu optimisme dari pihak UNAIR sendiri dan juga para peneliti, berapa persen keyakinan untuk menghasilkan hasil penelitian yang akurat untuk vaksin penderita dari COVID-19? Jadi kalau soal menghasilkan, sepanjang waktunya tersedia bagi kami, tentu kami sangat optimis. Yang sedikit masih menjadi masalah bagi kami adalah bahwa kami harus berkejaran dengan waktu. Jangan-jangan yang kami pikirkan ketika formulasi itu sudah ditemukan, kemudian coronanya sudah selesai. Nah ini yang kita juga tidak memprediksi. Mudah-mudahan sih begitu, corona segera selesai, meskipun misalnya obatnya belum ditemukan, ini tentu kami sangat senang sekali. Kalau soal optimisme menghasilkan obat, UNER sudah sangat terpercaya untuk menghasilkan berbagai macam obat yang diperlukan, meskipun selama ini belum dipasarkan. Obat malaria yang selama ini digunakan oleh kawan-kawan TNI di Papua sana, yang nyamuknya besar-besar, itu juga dihasilkan dari penelitian Universitas Airlangga. Seed vaksin yang akan produksi massa oleh Bio Farma juga hasil dari kawan-kawan peneliti di Universitas Airlangga. Demikian juga dengan beberapa obat yang lain, sehingga kami optimis kami akan bisa menemukan obat itu, sehingga insya Allah kita bersama-sama akan bisa menangani COVID ini dengan sebaik-baiknya. Baik, tentunya harapan dan doa yang sama diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, Prof, untuk para peneliti di sana. Semoga proses ini tetap berjalan dengan lancar dan bisa secepat mungkin ditemukan apakah entah itu vaksin ataupun juga obat yang bisa membantu pencegahan penyebaran virus corona ini. Terima kasih, Profesor Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga, sudah bergabung bersama kami di Kabar Khusus.